Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya merancang pembuatan sekolah post-pandemic yang bisa beradaptasi di masa yang akan datang, dengan mengeksplorasi bentuk geometri dari lingkaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana sekolah yang sudah ada saat ini kurang baik dalam situasi pandemi ini. Beberapa alasan tersebut yang pertama adalah bagaimana sekolah pada umumnya memiliki persentase ruang indoor yang lebih banyak daripada ruang outdoor, dan juga sulitnya mengakses ruangan outdoor dari dalam ruangan. Kemudian, koridor yang menghubungkan antar ruang kelas ataupun ruangan lainnya pada sekolah umumnya hanya memiliki jalur sirkulasi dua arah yang sempit. Hal itu bisa membuat orang semakin berdekatan dan sulit untuk melakukan physical distancing. Dan yang terakhir adalah sirkulasi udara yang kurang baik pada kelas, karena biasanya hanya terdapat jendela atau ventilasi di satu bidang sisi ruangan tersebut. Jadi, bisa disebutkan kalau bangunan sekolah yang ada saat ini lebih tertutup dan juga terdapat keterbatasan akses terhadap cahaya matahari dan sirkulasi udara natural. Hal yang saya lakukan adalah dengan memodifikasi meshing dari bangunan sekolah yang sudah ada. Meshing ini menggambarkan bangunan yang sepenuhnya tertutup dan memiliki presentasi ruangan outdoor yang lebih sedikit. Kemudian, dari meshing tersebut, saya melakukan 30% modifikasi pada meshing bangunan tersebut dan menambahkan ruangan semi-outdoor. Modifikasi sebesar 50% dengan memperluas ruangan outdoor pada meshing bangunan tersebut. Dan yang terakhir, saya melakukan modifikasi sebesar 80% terhadap meshing bangunan tersebut dan memilih bentuk lingkaran sebagai bentuk dasar bangunan. Alasan saya menggunakan bentuk dari lingkaran adalah dengan mencari beberapa teori yang membahas tentang dasar geometri dalam sebuah bangunan. Teori yang berasal dari Mahekan, yang berjudul The Geometrization of Architectural Form, Circle and Sphere, membahas kalau lingkaran merupakan bentuk yang bagus untuk dijadikan dasar atau bentuk suatu bangunan, karena sifat dari lingkaran yang simpel dan memiliki satu poin referensi, yaitu titik tengah. Teori yang dibuat oleh Teresa Barczycka mengatakan lingkaran membawa sebuah kompleksitas dan struktur yang multifungsi dibandingkan bentuk lainnya, dan mempunyai keunggulan di bidang fungsi, struktur, sosial, estetika, dan emosional. Berdasarkan teori tersebut, saya mulai membuat prototipe dengan mengeksplorasi bentuk dari lingkaran yang kemudian akan saya analisis berdasarkan parameter yang ditetapkan. Parameter yang saya buat itu adalah parameter yang sesuai dengan teori mengenai sekolah berbasis teknologi yang baik yang bisa beradaptasi dengan adanya pandemik di masa yang akan datang, dari aspek natural, tata ruang pembelajaran, dan pembagian ruangan indoor dan outdoor. Dari beberapa prototipe tersebut, yang paling baik sesuai parameternya adalah prototipe D. Kemudian saya mengeksplorasi lebih dalam tentang prototipe ini, apa saja kekurangan yang dimiliki oleh prototipe ini, dan terdapat 3 kekurangan, yaitu dalam fleksibilitas, area untuk beraktivitas, dan juga bukan pada area yang bisa mengganggu aktivitas manusia. Kurangnya fleksibilitas bisa diatasi dengan metode moving architecture, yaitu pergerakan ruang yang terjadi secara vertikal, sehingga lantai yang digunakan itu menyesuaikan dengan kelas yang digunakan, tanpa harus membuat pengguna ruang berpindah tempat secara manual. Kurangnya area untuk beraktivitas bisa diubah dengan penambahan area di atas bangunan atau rooftop, dan bisa dijadikan sebagai tempat taman, tempat duduk, dan juga kantin. Tetapi, keterbukaan area tersebut, seperti hujan atau terik matahari yang panas, bisa mengganggu aktivitas manusia yang berada di daerah tersebut. Bagaimana cara mengubah hujan atau terik matahari itu tidak lagi mengganggu aktivitas manusia? Penggunaan kaca sebagai atap bisa menjadi solusi. Kemudian, dari beberapa pilihan eksplorasi bentuk kaca, yang terbaik adalah pilihan C, di mana sisi kekuatan dan material yang lebih unggul. Kemudian, pada bagian atap yang digunakan sebagai ruang beraktivitas juga membutuhkan vista yang baik. Dan C, di mana adanya bukaan pada bagian dinding membuat sirkulasi udara natural yang baik dan pandangan atau vista yang baik. Hal itu membuat suasana memiliki kualitas ruangan outdoor pada ruangan yang sepenuhnya tertutup. Berikut adalah analisis bagaimana hujan atau paparan sinar cahaya matahari bisa menjadi kegunaan bagi bangunan. Berdasarkan analisis tersebut, berikut ini adalah hasil akhir dari prototipe yang sudah dianalisis kekurangannya, kemudian mengubahnya dalam bentuk draft 3 dimensi. Hasil dari prototipe akhir ini bisa mengatasi berbagai macam permasalahan, karena terdapat sirkulasi atau penghubung ruangan yang luas dan satu arah, yaitu circular flow. Kemudian, akses terhadap cahaya matahari dan sirkulasi udara natural juga bisa dirasakan karena bukan pada sisi-sisi bangunan. Rancangan ini bisa membuat physical distancing menjadi memungkinkan, dan sekolah yang baik pada masa yang akan datang.